Shalom, halo semua, apa kabar? Luar biasa, Tuhan Yesus baik, amin. Bilang sebelah kanan, sebelah kiri kita, Tuhan Yesus baik buat kita. Haleluya, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Allah kita. Kita bisa rayakan ibadah di Pluit sebenarnya, tapi kita pilih untuk berada di luar. Karena kita bukan cuman beribadah, tapi kita juga bisa berfellowship, ya. Kalau di Pluit, kita biasanya habis ibadah selesai langsung pada pulang. Tapi kalau di sini kita selesai ibadah kita bisa menikmati fellowship dengan makan siang bersama-sama. Amin. Jadi nanti waktu makan siang jangan cuman duduk atau ngobrol dengan kelompoknya atau keluarganya masing-masing, tapi kita bisa ngobrol dengan teman-teman yang ada di komunitas kita semua. Amin. Bersedia Bapak Ibu Saudara sekalian? Oke. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan hari ini. Mari kita lihat Alkitab kita di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-11. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-11. Kelihatan ya Bapak Ibu Saudara sekalian. By the way, ini yang bikin slide-nya putri saya. Jadi kalau gayanya agak sedikit anak muda, berarti bukan saya ya. Dia yang bikin. Kita baca ayat yang pertama yang laki-laki, kemudian yang kedua, ayat yang kedua itu perempuan. Ya, yang ke-6 itu laki-laki, yang ke-7 perempuan. Demikian seterusnya sampai dengan yang ke-11. Jadi yang pertama laki-laki dulu, kan kalau biasa perempuan ladies first. Yang di sini gantian lah ya, man first. Yang ke-6, yang pria terlebih dahulu, 1, 2, 3. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Yang ke-7. Yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Yesus naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka. 11 sama-sama, 1, 2, 3. Dan berkatalah kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sesuatu yang luar biasa melalui peristiwa kenaikan Yesus. Kenapa? Karena di dalam peristiwa kenaikan Yesus, ini adalah sebuah peristiwa yang sebenarnya kalau kita mau akui jarang sekali dirayakan oleh tiap gereja. Betul nggak? Beberapa gereja yang kita tahu mereka meliburkan ibadah kenaikan Yesus. Mereka meliburkan, jadi tidak ada ibadah kenaikan Yesus. Hanya sedikit daripada gereja merayakan kenaikan Yesus. Padahal kalau kita mau jujur, Bapak Ibu Saudara sekalian, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus merupakan rangkaian yang sama pentingnya seperti peristiwa kelahiran Yesus, seperti peristiwa kematian Yesus, seperti peristiwa kebangkitan Yesus, dan demikian juga penting peristiwa kenaikan Yesus. Kenapa? Karena justru lewat peristiwa kenaikan Yesus inilah kita bisa melihat bagaimana Allah yang luar biasa bukan selesai pekerjaannya di muka bumi ini. Peristiwa kenaikan Yesus meninggalkan setiap murid, tidak berbicara mengenai berakhir pelayanan Kristus di muka bumi. No. Justru sebaliknya, ketika peristiwa kenaikan Yesus terjadi, justru di sanalah sebuah pintu terbuka. Saudara, kalau kita melihat bagaimana peristiwa kenaikan Tuhan Yesus digambarkan di dalam Kisah Rasul pasal pertama ayat 6 sampai dengan 11, maka kita bisa melihat bahwa murid-murid ketika melihat Yesus naik ke atas, kalau ada soundtracknya pada waktu itu, soundtracknya mungkin akan bikin suasana jadi seperti peristiwa yang magis. Yesus naik ke atas, terus ada soundtracknya,
Oh, oh, gitu ya, naik ke atas. Semua orang tercengang. Karena kata murid-murid melihat, itu kata melihat di situ itu berbicara mengenai antara rasa kagum, rasa kaget, dan rasa tidak percaya. Itu kata melihat di situ. Jadi waktu mereka melihat Yesus naik itu mereka bukan Yesus naik, bukan. Yesus sedang melihat dengan rasa mereka melihat dengan rasa kekaguman, rasa kaget, dan rasa penasaran seperti itu, tidak percaya. Kenapa tidak percaya? Karena begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus yang mereka gadang-gadang akan menjadi pembebas Israel. Pembebas Israel. Dari mana? Dari perbudakan orang Romawi. Perbudakan orang Romawi. Mereka mau jadiin Yesus raja. Ini mesti ngerti dulu konteksnya. Yesus mau dijadiin raja, tapi Yesus ketangkep. Yesus disiksa. Yesus mati. Menurut Bapak Ibu Saudara sekalian, kita yang ada di sini, kalau kita punya plan, seseorang kita mau jadikan raja, terus dia ketangkep nih, disesah, dianiaya. Bukan cuma sampai di situ kan, kalau di film-film ditangkap, dianiaya, terus tiba-tiba datang penyelamat, tiba-tiba dia keluar dan kemudian dia melakukan sebuah serangan balik dan kemudian dia menang, dia jadi raja. Semua orang tepuk tangan, happy ending. Tapi ternyata kejadiannya nggak begitu. Di mata murid-murid, Yesus yang harus jadi raja justru mati. Bagaimana rasanya Bapak Ibu Saudara sekalian? Bagaimana rasanya? Sedih. Apalagi yang mereka rasa? Khawatir. Kenapa? Siapa jadinya dong yang akan membebaskan orang Israel? Karena mereka memegang sebuah janji bahwa Mesias akan datang. Dan mereka percaya Mesias itu adalah Yesus. Karena ketika Yesus pertama kali menghampiri murid-murid, Yesus berjalan di pesisir Danau Galilea. Andreas ngomong sama Petrus, kami sudah menemukan Mesias. Andreas Petrus ketemu dengan Filipus, kami sudah menemukan Mesias. Jadi artinya begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu mereka menemukan seorang figur yang cocok gambarannya seperti seorang Mesias yang dinubuatkan, yang dijanjikan di perjanjian lama. Itu artinya mereka sungguh-sungguh mengobservasi. Mereka sungguh-sungguh mempelajari kriteria Mesias sejati, pembebas Israel sejati. Tapi justru yang terjadi sebaliknya. Yesus ditangkap, Yesus dibunuh, Yesus mati. Buyar nggak Bapak Ibu Saudara sekalian? Buyar. Habis, selesai. Kenyataannya, pada hari yang ketiga, mereka tidak memahami firman Tuhan. Bahwa Yesus datang bukan menjadi raja atas Israel. Yesus datang supaya setiap manusia berdosa dibebaskan dari belenggu dosa. Dia menjadi raja atas segala raja. Dia menjadi raja atas alam semesta. Dia mengatasi bukan hanya persoalan kehidupan. Dia bukan cuma mengatasi masalah politis yang ada di dalam kehidupan bernegara di bangsa Israel. Tapi bahkan dia adalah raja yang mengatasi maut, Bapak Ibu Saudara sekalian. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Nah, Yesus bangkit. Waktu Yesus bangkit, mereka perasaannya gimana Bapak Ibu Saudara sekalian? Waktu melihat Yesus bangkit. Tadinya kan sedih. Tadinya kan terpukul. Tapi sekarang Yesus bangkit, perasaannya gimana? Senang, wah ternyata dia benar nih. Tuh kan udah dibilang, dia ini Mesias. Dia ini Raja. Tahu-tahu 40 hari Yesus bersama dengan mereka. Kemudian Yesus ajak pergi ke Bukit Zaitun. Di Bukit Zaitun, Yesus tiba-tiba ditanya sama murid-murid, ayat yang ke-6 tadi. Maukah pada zaman ini engkau memulihkan kerajaan Israel? Bayangin. Betapa degilnya pikiran mereka. Betapa belum terbukanya hati mereka. Mereka masih berpikir apa? Mereka masih berpikir kalau Yesus itu akan jadi raja. Betul? Yesus bilang, kamu tidak akan tahu masanya. Sesuatu yang menarik. Yesus tidak menolak. Yesus tidak membenarkan. Yesus cuma memberikan sebuah arahan. Bahwa akan ada satu waktu. Kamu akan melihat. Aku bukan cuma jadi raja atas orang Israel. Tapi atas segala suku bangsa. Amin. Hari ini Yesus jadi raja di hati kita. Dia ada di Indonesia.
Dia ada di Israel, dia ada di Arab Saudi, dia ada di Amerika, dia ada di Australia, dia ada di seluruh pelosok di tempat di mana ada manusia. Di situ berita Injil diberitakan. Ketika berita Injil diberitakan, di situ Yesus bertahta di dalam hati daripada setiap manusia. Amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Yeay, haleluya. Nah, waktu Yesus naik begitu, kemudian apa yang mereka rasa? Mereka tercengang. Betul nggak? Mereka tercengang, mereka kaget. Udah sedih, mereka senang, dan sekarang mereka ditinggal. Pak Bu, kalau kita adalah seorang pengusaha, kita punya perusahaan yang begitu besar asetnya. Ya, kita pergi jauh, kemudian kita kembali, dan kemudian kita memberikan aset itu kepada orang yang tidak terlalu lama hidup dengan kita. Karena murid-murid cuma 3,5 tahun hidup bersama dengan Yesus. Menurut Bapak Ibu Saudara sekalian, kita yang jadi sebagai seorang pengusaha, berani nggak kita memberikan kepercayaan itu kepada murid-murid? Berani nggak? Pak Bu, kita lihat ya, betapa mengerikannya. Slide berikutnya, kita lihat. Dari 12 murid, saya akan bacakan, saya sudah mencatat di sini, 12 murid ini kelemahannya apa-apa saja. Perhatiin. Next slide. Next slide. Iya, ini dia ya. Kelemahan dari murid-murid Yesus. Petrus adalah seorang yang emosional, orang yang terburu-buru, dia penakut. Tapi kemudian dia dipakai Tuhan melayani di Yerusalem. Andreas adalah orang yang pasif, dia kurang menonjol. Di sepanjang kitab suci, di Injil dicatat, jarang sekali kita mendengar Andreas melakukan sesuatu yang besar. Yakobus, orang yang berambisi, punya ambisi pribadi, seorang yang pemarah. Bersama dengan Yohanes, mereka berdua menginginkan sebuah jabatan yang tinggi. Bayangin, murid daripada Tuhan Yesus. Filipus, orang yang lambat paham kebenaran. Lambat sekali, dia bahkan bertanya, Bapa itu seperti apa? Padahal Yesus sudah berulang kali bercerita tentang Bapa seperti apa. Tapi dia tidak mengerti tentang kerajaan surga, dia tidak mengerti Bapa seperti apa. Bartolomeus meremehkan Yesus. Matius, seorang pengkhianat bangsa, karena dia bekerja sebagai pemungut cukai. Dia menagih pajak kepada orang-orangnya sendiri. Dan dia bekerja kepada orang Romawi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Thomas adalah seorang peragu, orang yang skeptik. Yakobus, anak Alfeus, tidak banyak berperan. Alkitab tidak banyak mencatat apa yang dilakukan sama Yakobus. Tadeus orang yang pasif juga. Simon orang Zelot. Simon orang Zelot adalah seorang ekstremis. Ekstremis artinya pemberontak. Jadi dia merencanakan pemberontakan demi pemberontakan, tapi dia jadi bagian dari murid Yesus. Yudas, kita tahu Yudas pada akhirnya menyerahkan Yesus, mengkhianati Yesus. Jadi dari sekian banyak rasul-rasul, katakanlah 11 rasul-rasul yang ada, tidak ada satu orang pun rasul yang sebenarnya memenuhi kriteria untuk melakukan apa yang Yesus ingin mereka lakukan. Nah sekarang Yesus pergi ninggalin mereka. Tapi sebelum Yesus pergi, makna pertama yang harus kita pelajari tentang kenapa Yesus perlu naik ke surga adalah yang pertama, karena ada pekerjaan besar yang menanti. Ada tugas besar yang menanti untuk dikerjakan oleh setiap murid-murid. Alkitab berkata dalam Kisah Rasul 1:8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Hal pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada tugas besar menanti. Itu sebabnya kenapa Yesus perlu naik ke surga. Pak Bu, perlu kita pahami begini. Yesus kalau ada di muka bumi, dia terbatas dengan tubuhnya sebagai manusia. Ketika Yesus mau melayani orang-orang di Galilea, dia tidak ada di Nazaret, dia tidak ada di Getsemani, dia tidak ada di Galilea, dia tidak ada di Bukit Zaitun, dia tidak ada di tempat-tempat yang lain. Kenapa? Karena Yesus terbatas oleh ruang dan waktu. Itu sebabnya kenapa dia perlu naik ke surga dan mempercayakan kepada murid.
Karena ketika dia naik ke surga, maka seketika itu juga multiplikasi terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa yang Yesus kerjakan di muka bumi, sekarang tidak perlu lagi satu orang yang mengerjakan. Tapi begitu banyak orang yang akan mengerjakan. Dimulai dari ke-11 murid, 12 sama Matias yang dipilih kemudian. Ada lagi 70 murid, ada lagi 120 murid. Mereka akan pergi terserak. Dan terbukti, murid-murid yang tidak bisa diandalkan tadi, yang punya banyak kelemahan, tapi justru mereka jadi orang-orang yang luar biasa. Saya bacain Bapak Ibu Saudara sekalian. Petrus jadi rasul yang banyak menerobos di daerah Yerusalem, di Antioquia, dan di Roma. Petrus pada akhirnya memberi diri untuk disalib terbalik. Andreas, orang yang katanya pasif, tidak menonjol, dia melayani di Skitia. Di mana Skitia? Skitia itu ada di Ukraina. Sekarang Ukraina. Nah, di Ukraina kemudian dia ada di Asia Kecil. Dia melayani di Turki. Kemudian dia melayani di Yunani. Dan dari Yunani Injil masuk ke Eropa. Masuk ke seluruh Eropa dan Afrika. Karena dari Eropa kemudian Injil menyebar ke Afrika, kemudian ke Asia, ke Amerika Latin. Andreas yang katanya orangnya pendiam, yang katanya orang yang gak bisa pinter ngomong, yang katanya orang yang gak bisa berbuat apa-apa. Andreas yang tidak menonjol, tapi justru orang yang tidak menonjol Tuhan pakai dengan luar biasa. Yakobus yang katanya ambisi pemarah, Yohanes juga sama, yang katanya punya keinginan untuk menguasai dan segala macam. Saudara, dia melayani orang-orang yang ada di Efesus, melayani orang-orang yang ada di Yerusalem dengan luar biasa. Bahkan Yakobus adalah salah satu pemimpin yang tinggi selain Rasul Petrus. Jadi di sejarah gereja ada dua pemimpin yang dihormati, Yakobus satu, yang kedua Petrus. Bayangin, orang yang tidak bisa terlalu dipercaya, yang berbahaya dalam tanda petik, tapi karena mau dimuridkan, karena mau belajar untuk berubah, karena mau menerima panggilan itu, maka dia berangkat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian Filipus pergi ke Frigia di Hierapolis. Bartolomeus dia pergi ke Armenia, Mesopotamia, dia pergi ke India, Armenia. Matius pemungut cukai, dia pergi ke Ethiopia, dia pergi ke Persia, Makedonia. Kemudian dia mati dibakar. Bartolomeus mati dikuliti hidup-hidup. Yakobus anak Alfius yang juga tidak berperan aktif, dia berada di Yerusalem memberitakan Injil, dia mati dilempari batu. Tadeus orang yang pasif, yang Alkitab jarang sekali singgung apa yang dia kerjakan, tapi dalam kehidupannya dia, sejarah gereja mencatat dia menjadi berkat. Injil diberitakan di Mesopotamia, di Armenia, di Persia, dan dia dipotong dua, dibelah dua. Tadeus dibelah dua di Persia, Bapak Ibu Saudara sekalian, bersama dengan Simon orang Zelot. Bayangin, kadang-kadang kita suka berpikir begini, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ikut Tuhan, ikut Tuhan aja dah, ke gereja aja udah cukup, nggak perlu lakukan apa-apa. Kenapa? Ya karena saya orangnya nggak pinter ngomong, saya orangnya biasa-biasa aja, saya udah tua, pikirannya udah nggak terlalu sempurna kayak anak-anak muda, nggak energik kayak anak muda. Yang anak muda bilang, aduh saya masih terlalu muda, saya masih nggak bisa apa-apa. Perhatiin, waktu Yesus naik ke surga, Yesus mempercayakan, Yesus berani mempercayakan tanggung jawab besar kepada orang-orang biasa. Dan hari ini, kalau kita merasa bahwa diri kita adalah orang-orang biasa yang punya banyak kekurangan, mau bicara soal teologi, Pak Bu, murid-murid nelayan, mereka tidak belajar teologi sungguh-sungguh. Memang di sekolah orang Israel ada sekolah-sekolah untuk mereka bisa memahami kitab Taurat. Tapi mereka bukan guru, mereka bukan pengajar. Mereka hanya belajar secara lisan dari mulut ke telinga mereka dan kemudian mereka memahami. Tapi sesungguhnya mereka tidak punya basic pemahaman teologi yang baik. Tapi justru apa yang hina, yang dipandang dunia tidak baik, yang dipandang dunia tidak ada apa-apanya, justru itu yang mau Tuhan pakai.
Hari ini bilang sama sebelah kanan, sebelah kiri kita. Kalau Tuhan bisa pakai murid-murid, Tuhan juga bisa pakai kamu. Ayo bilang sama sebelah kanan, sebelah kiri. Kalau Tuhan bisa pakai murid-murid, Tuhan juga bisa pakai kamu. Kamu mungkin bukan orang yang cerdas di sekolah. Kamu mungkin bukan orang yang hebat di dalam pekerjaan. Kamu mungkin bukan orang yang luar biasa di dalam prestasi apapun juga. Tapi perhatikan, ketika Yesus naik ke surga, bukan lagi berbicara mengenai sebuah tanggung jawab yang hanya ditujukan kepada Yesus pribadi. Tapi itu sudah diberikan kepada setiap rasul-rasul. Dan rasul-rasul berikan itu kepada kepala gereja zaman awal. Dan kemudian kepala gereja mengajarkan itu kepada setiap anak-anak jemaat didikan mereka. Dan hari ini kita semua duduk di CMCC. Kita jadi orang-orang penerus daripada apa yang Tuhan Yesus sedang ajarkan kepada kita. Amin. Jadi A.W. Tozer bilang begini, Tuhan tidak memanggil orang yang mampu. Tuhan tidak panggil orang yang mampu, tapi Tuhan memampukan orang yang Dia panggil. Amin. Pak Bu, ini sesuatu yang penting. Itu sebabnya kenapa kita perlu melihat kepada apa yang Tuhan lihat ke dalam hati kita, ke dalam hidup kita. Bukan melihat apa yang bisa kita lihat terhadap diri kita. Karena seringkali justru yang kita lihat terhadap diri kita adalah kita merendahkan diri kita. Kita memandang remeh diri kita. Kita ngecilin diri kita. Pak Bu, kasihan gak sih? Udah orang lain ngecilin kita, sekarang kita sendiri ngecilin diri kita. Malah gak orang yang seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian? Tapi hari ini kita mau sama-sama melihat bagaimana Yesus memandang kita. Bukan orang lain memandang kita. Bukan apa kata orang terhadap kita. Bukan apa kita terhadap diri kita. Tapi apa kata Yesus terhadap diri kita. Amin. Yang mau angkat tangan lebih tinggi dari kepala. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Biar semua jadi sesuai dengan apa yang kita ingini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, berikan diri kita dibentuk jadi murid. Berikan diri kita dibentuk jadi murid. Kenapa? Karena memang kita ini biasa-biasa aja. Itu sebabnya kenapa kita perlu dilatih. Kita perlu diajar. Dan CMCC mengerti, memahami apa yang jadi kehendak Tuhan. Buat setiap umat Tuhan. Buat setiap saya, buat setiap kita semua. Yaitu setiap kita perlu mengalami yang namanya pemuridkan, dimuridkan. Karena ini sebuah perintah yang Yesus berikan buat kita. Supaya kita menjadikan murid. Tapi sebelum menjadikan murid, semua bangsa murid, kita sendiri terlebih dahulu harus dimuridkan. Masuk kepada spiritual journey Bapak Ibu Saudara sekalian. Ikut setiap kelas-kelas yang ada. Sampai kemudian kita melihat bagaimana sesuatu bertumbuh di dalam diri kita. Pemahaman kita tentang firman bertambah. Kita bisa menjelaskan tentang siapa itu Yesus. Apa yang Dia kerjakan. Kenapa keselamatan itu hanya di dalam Dia. Kita bisa menjelaskan tentang eklesia. Kita bisa menjelaskan Alkitab bukan sembarangan tulisan manusia belaka. Kita bisa menjelaskan tentang gereja. Apa itu gereja? Siapa itu gereja? Apakah gereja sebuah gedung semata? Atau gereja itu adalah diri kita? Kita belajar bagaimana memberitakan firman. Banyak orang yang bilang, oh saya gak ngerti. Kalau kita ikut spiritual journey, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan lambat laun, pelan-pelan tapi pasti. Pemahaman-pemahaman akan terus bertambah di dalam diri kita. Amin. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi belajar menjadi pribadi yang mau terus dibentuk, yang mau dimuridkan supaya kelak ketika kita menjadi saksi Kristus. Pak Bu, kalau bicara soal jadi saksi, saksi itu bahasa Yunaninya martus. Martus itu yang akhirnya diluaskan menjadi martir. Ya, orang yang dibunuh, orang yang mati bagi kebenaran, bagi Kristus. Tapi kata martus sebenarnya berbicara mengenai bagaimana apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang sudah pernah kita lihat sebelumnya. Itu martus. Sekali lagi ya, apa arti saksi? Saksi itu adalah martus. Martus itu berbicara mengenai apa yang sudah pernah kita lihat, apa yang sudah kita pernah dengar, apa yang sudah kita pernah rasakan. Itu yang kita hidupi dan kita lakukan untuk kehidupan kita bagi orang lain. Murid-murid melihat apa yang Yesus kerjakan.
Murid-murid mendengar apa yang Yesus kerjakan. Murid-murid merasakan apa yang mereka terima dari persekutuan dengan Yesus. Dan ketika apa yang sudah mereka terima itu, kemudian mereka hidupi dan mereka pergi kepada bangsa-bangsa dan mereka cuma cerita apa yang pernah mereka alami. Pengalaman mereka dengan Yesus itu yang mereka bagikan. Jadi kalau kita mau jadi saksi, bukan cuma berbicara mengenai seperti rasul-rasul pergi ke bangsa-bangsa, pergi ke pelosok-pelosok, bukan hanya itu. Tapi berbicara mengenai hidup kita jadi teladan dimanapun kita berada. Bagaimana perkataan kita di rumah kita, terhadap pasangan kita, terhadap orang tua kita, terhadap anak-anak kita. Bagaimana perilaku kita terhadap orang tua kita, terhadap pasangan kita, terhadap putra-putri kita. Apakah apa yang kita ucapkan, apakah apa yang kita lakukan, apakah apa yang kita tampilkan di dalam kehidupan kita sepenuhnya adalah gambaran Kristus. Martus harus melekat di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan setiap kita semua. Sekarang suami istri. Suami istri ngomong. Tanya coba sama istrinya, "Ma, aku sudah jadi seperti Kristus belum?" Ayo suami tanya sama istrinya. Anak tanya sama orang tuanya. Istri ayo tanya sama suaminya. "Ma, aku sudah jadi seperti Kristus belum?" Anak-anak ngomong, "Pa, Ma, aku udah jadi seperti Yesus belum?" "Udah sih, rambut kamu agak panjang sekarang. Kumis udah mulai nongol. Brewok juga udah mulai nih numbuh." Begitu? No. Jadi seperti Kristus adalah bagaimana nilai-nilai kerajaan Allah tampil di dalam kehidupan kita. Makanya kalau dibentuk Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan gampang kabur. Dibentuk Tuhan, jangan gampang ngeluh. Dibentuk Tuhan, jangan gampang kecewa. Jangan gampang tinggalin Tuhan. Dibentuk Tuhan, itu artinya kita sedang menjadi muridnya Tuhan. Amin. Itu yang akan tampil di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, kita lihat, bukan yang terakhir, sorry, masih banyak. Pak Bu, ada seorang tokoh bernama George Washington versi hitam, orang kulit hitam. George Washington Carver ini adalah seorang budak. Dia seorang budak dan sulit sekali mendapatkan pendidikan. Sulit sekali untuk diterima di masyarakat. Kenapa? Karena dia kulit hitam. Dia tidak diakui pada zaman itu. Dia budak, tapi dia mau belajar. Dia budak, tapi dia mau mendapatkan banyak informasi-informasi yang dapat membuat dia menjadi pribadi yang setara. Bahkan lebih baik daripada orang-orang kulit putih. Budak ini cinta Tuhan, takut Tuhan. Dan dia selalu berdoanya begini. "Tuhan, apa yang harus saya lakukan dalam hidup saya saat ini? Detik ini juga. Apa yang harus saya lakukan?" Setiap kali dia berdoa, dia selalu mendapatkan apa yang Tuhan ingin nyatakan. Apa yang Tuhan ingin dia kerjakan dalam kehidupannya dia. Dia kerjakan dengan setia. Tuhan bilang belajar ini. Dia belajar. Dia tanya lagi, "Tuhan, apa lagi Tuhan?" Dia dapetin itu, kemudian dia lakukan, dan kemudian dia bisa. Bapak Ibu Saudara sekalian, dia tidak menutup pintu untuk orang-orang yang lebih muda untuk ngajarin dia. Yang lebih tua ngajarin dia. Pokoknya dia mau belajar. Dia mau punya hati seorang murid. Dia haus akan pembelajaran. Perhatikan, ketika dia mencoba untuk pergi ke sekolah, orang-orang menolak dia, melempari dia dengan batu, menyingkirkan dia, mempersekusi dia. Tapi dia tidak pernah patah semangat. Dia terus lakukan apa yang baik buat dia bisa lakukan. Dan dia selalu melibatkan Tuhan dalam kehidupannya. Sampai pada akhirnya dia jadi orang yang hebat. Dia ini penemu dari industri kacang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan dia lewat tangan dia muncul 300 pekerjaan-pekerjaan luar biasa yang berhubungan dengan kacang pada zaman itu, tahun 18-an. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari seorang budak justru kemudian muncul sebuah terobosan. Ini sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa yang terjadi di dalam kehidupannya dia. Pak Bu, kita bukan budak. Kita belajar dengan baik. Jadi artinya
Ada sesuatu juga yang bisa Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, kalau kita mau memberi diri untuk dipakai oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, makna dari kenaikan Yesus, kenapa Yesus perlu naik? Yang kedua adalah supaya Roh Kudus bisa turun. Ini yang terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti biasa kalau bilang yang terakhir, pasti suasana hati lebih semangat, mata lebih tercelik, apalagi aroma-aroma segar dari dapur udah mulai keluar gitu ya. Nah, jadi yang terakhir adalah kenapa Yesus mesti naik? Karena Roh Kudus, kalau Yesus tidak naik, tidak bisa turun. Yohanes 16 ayat 7 bilang begini, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Penghibur tidak akan datang. Nah, kata lebih berguna itu adalah simpere, bahasa Yunani. Simpere ini berbicara mengenai lebih bermanfaat, lebih baik, lebih menguntungkan. Jadi dengan kata lain, justru ketika Yesus tetap masih ada di muka bumi, apa yang jadi kehendak Allah tidak akan pernah jadi lebih maksimal. Selain ketika Roh Kudus yang turun. Karena ketika Roh Kudus turun, dia bisa berada di setiap area, di semua tempat, di semua pelosok. Tidak terbatas oleh ruang dan tidak terbatas oleh waktu. Itu kuasa Roh Kudus. Dan itu yang membuat bagaimana murid-murid kemudian yang biasa-biasa aja menjadi orang-orang yang luar biasa. Karena Roh Kudus menghinggapi mereka. Ada sebuah peta. Iya. Perhatiin sebuah pola. Ini sebuah pola yang terjadi, yang saya ingin kita perhatikan. Yang pertama, dimulai dari peristiwa Adam, Allah menciptakan Adam dan Hawa. Kemudian peristiwa berlanjut, manusia jatuh dalam dosa. Dan kemudian Allah mengutus nabi-nabi, betul? Zaman dulu, Roh Kudus tidak hinggap ke sembarang orang. Roh Kudus hanya hinggap kepada orang-orang tertentu. Makanya waktu Roh Kudus hinggap, kemudian orang tersebut bisa punya pewahyuan, punya hikmat, dan mereka bisa menulis Alkitab, mereka bisa melakukan sesuatu. Kenapa? Karena Roh Kudus memang tidak berada di muka bumi pada waktu itu. Ini skema pertama, ini bukan skema, ini sebuah line pertama. Tapi perhatikan, line tersebut tidak berhenti, nggak berhenti. Yesus yang adalah manusia, pengganti Adam, ya. Adam kan manusia pertama. Yesus adalah pengganti Adam. Alkitab mencatat seperti itu. Yesus turun ke dunia, sama seperti Adam diciptakan, Yesus mati dan kemudian Yesus bangkit. Adam mati terhadap dosa, tapi dia tidak bangkit. Yesus bangkit terhadap dosa. Kemudian Yesus mulai melayani manusia berdosa. Adam harus masuk kepada ritual, bukan ritual, sebuah pola kehidupan manusia berdosa. Bertemu dengan generasi demi generasi yang semakin hari semakin jahat. Alkitab catat seperti itu. Yesus turun melayani orang-orang seperti itu. Dan kemudian Allah pada fase yang pertama adalah mengutus nabi-nabi untuk menjangkau orang-orang berdosa. Di line yang kedua, Yesus mengutus murid-murid untuk menjangkau orang berdosa. Sebuah pola yang sama. Pak Bu, sebuah pola yang sama. Dan pola ini adalah pola terakhir. Kenapa? Karena Yesus tidak akan turun lagi yang kedua. Maksudnya tidak akan jadi manusia lagi untuk menebus kita. Sudah selesai. Tapi ketika Yesus turun, dia akan turun menjadi raja segala raja. Dia akan selesaikan semua. Dia akan lakukan penghakiman. Kemudian orang-orang akan dihakimi. Orang berdosa seperti ilalang yang akan dilempar ke api neraka. Tapi orang-orang yang sebagai gandum, dia akan masuk kepada lumbung yang Tuhan sudah sediakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ada di fase akhir. Kita ada di fase akhir, yaitu diutus sebagai murid. Diutus sebagai murid kepada generasi demi generasi. Ada begitu banyak orang yang belum kenal Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada begitu banyak orang yang masih hidupnya terbelenggu oleh dosa. Dan hari ini firman Tuhan mengajak kita, ayo mulai bersaksi bagi Kristus. Kita sudah mengikuti 4 kelas. Masih ada 6 kelas lagi memang.
Tapi 4 kelas ini sudah cukup jadi bekal untuk kita bisa bersaksi. Memberitakan Kristus yang dari firman Tuhan kita belajar. Kalau orang mencela firman Tuhan, kita bisa bilang, saya belajar tentang Alkitab. Alkitab tidak ditulis oleh sembarangan, dengan sembarangan. Tapi itu diilhami oleh Roh Kudus sendiri, oleh Roh Allah sendiri. Pak Bu, ini saatnya buat kita untuk bergerak. Ini saatnya buat kita mulai menjadi berkat, menjangkau orang-orang yang terhilang, orang-orang yang belum mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara sekalian, Roh Kudus turun untuk mendampingi kita. Bukan hanya mengajar kita, bukan hanya mendidik kita. Bahkan dia mau tinggal di dalam diri kita. Waktu dia tinggal di dalam diri kita, Pak Bu, percayalah, Roh Kudus bukan cuma ngurusin hal-hal yang rohania. Artinya Roh Kudus bukan cuma ngurusin begini loh. Udah saat teduh belum? Udah baca Alkitab belum? Ngomong jangan sembarangan. Kamu harus jadi berkat. Roh Kudus gak cuma ngingetin kita yang begituan, dia mendampingi kita bahkan di hal-hal yang sifatnya sekuler sekalipun. Di dalam pekerjaan kita, di kantor kita, di toko kita, di gudang kita, di rumah tangga kita. Waktu kita berhadapan dengan pasangan kita, dengan putra-putri kita, bagaimana kita berada di jalanan, kita kelihatan bingung, gak tahu mesti bikin apa. Kita bisa berseru kepada Roh Kudus. Roh Kudus, tolong saya. Dan saya mempraktekkan ini setiap hari Bapak Ibu Saudara sekalian. Berbincang-bincang dengan Roh Kudus, berbincang-bincang dengan Allah. Di setiap keadaan, di setiap kasus yang saya hadapi di dalam kehidupan saya. Pak Bu, kalau kita melibatkan Roh Kudus, maka kita punya kekuatan untuk menjalani kehidupan kita. Tidak akan ada pernah rasa takut yang lebih besar daripada Allah itu sendiri. Tidak ada kekhawatiran yang bisa merenggut hati kita. Karena ada Roh Kudus di dalam diri kita. Karena apa? Karena Roh Kudus, Roh Allah itu lebih besar dari setiap permasalahan kita, pergumulan kita. Hari ini, kalau kita didapati kelihatan bingung, kelihatan khawatir, kelihatan takut, kelihatan cemas, kelihatan begitu tertekan, terbeban. Ini saatnya kita mulai belajar melibatkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Karena ketika dia turun, dia bukan cuma ngurusin hal-hal rohani, tapi dia ngurusin hal-hal kehidupan kita sehari-hari juga. Kamu bingung untuk bayar hutang, kamu bingung untuk bayar listrik, kamu bingung untuk bagaimana berhadapan dengan persoalan-persoalan apa saja. Kamu cuma tinggal perlu berdoa kepada Roh Kudus dan dia akan menjadi pendampingmu, menemanimu, menjalani kehidupanmu dengan kemenangan. Bahkan ketika kita tidak berbuat sesuatu pun, dia bekerja di belakang layar, menyelesaikan setiap hal di dalam kehidupan kita. Persoalannya adalah apakah kita mau menyerahkan hidup kita kepada Roh Kudus? Apakah kita mau hidup kita dipimpin oleh Roh? Apakah kita mau mentaati firman Tuhan dalam kehidupan kita? Persoalannya kan selalu kembali ke situ. Setiap kali kita dibenturkan masalah, setiap kali kita berhadapan dengan orang-orang yang menyakiti hati kita, setiap kali kita bertemu dengan orang-orang yang senantiasa mengejek kita, menghina kita, mengkhianati kita, melakukan hal-hal yang buruk terhadap kita, respon kita adalah membalas. Kita kesal, kita kecewa, kita simpan di hati kita. Padahal kita punya Roh Kudus yang bisa melepaskan pengampunan, memampukan kita untuk kita bisa mengatakan, aku mau mengampuni kamu. Roh Kudus hadir karena dia menjadi pendamping yang setia dalam kehidupan kita. Sebuah ilustrasi terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tahu kisah ini? Ini kisah Helen Keller. Pernah dengar? Pernah nonton filmnya? Pernah dibikin filmnya? Kelihatannya nggak terlalu tahu nih tentang Helen Keller. Helen Keller itu anak yang lahir di usia 19 bulan. Kemudian dia mengalami kebutaan karena penyakit demam berdarah dan segala macam yang diterima sama dia di usia dia yang masih kecil sekali. Baru sekitar 19 bulan, jadi 1 tahun lebih sedikit ya. Dia udah kena sama penyakit ini. Dia mengalami kebutaan dan dia menjadi anak yang liar. Dia menjadi anak yang tidak bisa diatur. Punya kebutuhan untuk diperhatikan dan cari-cari perhatian begitu sangat. Nggak ada keluarganya yang sanggup untuk nanganin dia. Tapi Helen Keller bertemu dengan seorang guru yang hebat. Bukan hebat secara pendidikan saja, tapi juga punya hati yang begitu besar. Namanya Anne Sullivan. Helen Keller itu yang sebelah kiri. Helen Keller itu yang sebelah sini, kiri.
Anne Sullivan itu yang sebelah kanan. Jadi Anne Sullivan ini ketemu dengan Helen Keller pada saat Helen Keller berusia 7 tahun. Semua orang angkat tangan, putus asa, nggak bisa dah gue ngurusin anak kayak begini. Tapi Anne Sullivan, dia punya hati yang lembut. Kenapa? Karena dia mengerti apa yang dialami oleh Helen Keller. Dia pernah mengalami kebutaan sebentar. Dan itu begitu menyakitkan, begitu menyulitkan. Itu begitu membuat kehidupannya menjadi tidak nyaman. Pemahaman itu Martus. Dia hadir di dalam hidup Helen Keller dan dia mencoba untuk menceritakan, membagikan apa yang dia rasa, dia tahu, dia dengar, dia lihat. Apa yang dilakukan sama Anne Sullivan? Suatu kali, saking nggak bisa diatur, Helen Keller kan suka lempar barang. Wah, pokoknya kalau dia udah buta gitu ya, ngelemparnya nggak tahu ke siapa, kemana aja. Pokoknya dia lempar, dia kesel, apa aja yang ditendang, dipukul, dilempar. Pokoknya itu saja yang dia lakukan. Anne Sullivan datang sama si Helen Keller. Dan ini yang merubah kehidupan Helen Keller. Diajak ke sebuah tempat yang penuh dengan air. Lalu Helen Keller dilelepin. Biar berubah begitu Pak kan? Enggak begitu ceritanya. Kalau guru yang kasar, guru yang kesel, udah bohwat dah nih anak nggak bisa diatur, dilelepin aja udah kan gitu ya. Tapi ini enggak. Anne Sullivan berbeda. Yang dilakukan adalah begini, tangan Helen Keller diangkat, telapak tangannya dibuka, kemudian dia biarkan air mengalir di telapak tangan dia. Dia membiarkan Helen Keller merasakan secara motorik, dirasakan di telapak tangannya dia. Dirasakan di telapak tangannya dia. Kemudian perlahan-lahan ini seperti sebuah ketenangan di batinnya dia. Waktu dia merasakan ketenangan ini, Helen Keller mulai mengalami sebuah perubahan. Dan tahu apa yang terjadi? Sejak saat itu, keinginan untuk belajar dari Helen Keller terus bertumbuh. Dan yang hebat, Helen Keller jadi seorang penulis buku yang luar biasa. Orang buta, jadi penulis buku yang luar biasa. Dia menjadi diplomat. Dia bekerja di sebuah perusahaan di lembaga-lembaga yang ternama. Bahkan dia mendapatkan Nobel penghargaan yang luar biasa. Bayangin, seorang anak yang tidak bisa diatur, seorang buta, seorang yang terbuang, tidak dianggap. Tapi ketika punya pendamping yang hebat, yang bernama Anne Sullivan, hidupnya berubah. Tapi saya mau kasih tahu buat setiap kita punya pendamping yang lebih hebat. Kita punya pendamping yang lebih luar biasa. Pendamping yang dimanapun kita berada, dia bisa dampingi kita. Anne Sullivan terbatas. Helen Keller mau pergi kemana, dia tidak selalu bisa mendampingi. Tapi Roh Kudus, dia selalu bisa mendampingi kita. Dan Roh Kudus inilah yang Tuhan janjikan buat kita untuk selalu bersama-sama dengan kita. Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Karena Yesus sudah naik, Roh Kudus sudah turun, dan sekarang Roh Kudus sudah ada di hati kita. Seberapa banyak kita menyadari hal ini? Kalau kita sungguh-sungguh menyadari, mari mulai libatkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dia akan mengubah keluargamu. Dia akan mengubah keuanganmu. Dia akan mengubah kehidupanmu, karaktermu, pasanganmu. Tapi pertama-tama, dia akan rubah dirimu terlebih dahulu. Dia akan rubah hidup kita terlebih dahulu. Amin. Karena perubahan selalu dimulai dari dalam diri kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua.